banyak teori yang bisa dipakai sebenarnya. Tergantung mana yang lebih cocok kepada kita, mana yang kurang cocok kepada kita. Jadi ada teori master vanili di luar. Kalau saya ini kan baru belajar. Master vanili di luar ada teori harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan tidak sama dengan teori saya. Tapi kenyataannya vanili ini hidup dengan segar di sini. Dengan teori apa adanya. Ya tergantung petaninya sebenarnya. Mau pakai teori yang mana yang dia cocok. Kuncinya itu tadi satu. Kalau cinta sama vanili maka apapun akan dilakukan untuk vanili. Kenapa itu, Gan? Ganti tiang rambatan. Kenapa diganti? Tiang ini sudah mati. Maka pasti tidak akan mampu untuk menahan beban ketika vanili ini tumbuh terus naik terus. Mumpung belum banyak, kita ganti. Kapan mau dibuahkan itu, Gan? Insya Allah tahun depan. Kelamaan, Gan. Saya ingin memperbanyak sulur dulu. Sulurnya banyak, baru kita buat. Ini salah satu teknik untuk memperbanyak sulur. Jadi tidak hanya satu, tapi di satu tiang bisa jadi dua tanaman dari tanaman sebelahnya. Dari awal kita setting jarak tanam ini 0,5 meter. Harapannya ketika dia naik turun, kita turunkan seperti ini. Kita turunkan seperti ini. Ketika dia sudah pucuk ini sudah nempel ke sini dan naik, ini bisa diputus. Harapannya di sini bisa keluar tunas baru atau bisa berbunga ketika batang ini sudah cukup umur untuk berbunga. Jadi antara keluarnya tunas dengan keluarnya bunga tergantung apanya, Bang? Antara keluarnya tunas dengan keluarnya bunga ketika itu terjadi pemotongan. Ya, ketika kita putus di sini, maka suplai makanan yang dari pohon induk atau dari akar yang turun ini terhenti di sini. Sehingga nutrisi yang disuplai dari bawah itu bisa merangsang keluarnya tunas baru. Atau ketika batang ini sudah cukup tua dan siap untuk berbunga, maka tidak menutup kemungkinan yang keluar malah bunga. Begitu. Sedangkan yang di sini ketika akar ini sudah masuk ke sini, sudah masuk ke tanah, malah dia jadi batang muda dan tanaman baru di sini, di sebelahnya ini nanti. Untuk bisa menentukan bahwa itu yang keluar tunas atau bunga, itu dari apa, Bang? Dari ketuaan batang. Biasanya tuannya batang di umur atau di gimana, Bang? Dari warna. Nah, ini batang tua ini. Ini batang tua ini. Kalau ini muda, bisa kelihatan perbedaannya. Batang tua, batang muda.
Biar ini tidak lari kemana-mana, maka akan kita kunci. Itu ada apa dia? Siapkan daun-daunan, jaga kelembapan. Tidak busuk nanti itu bang? Tidak. Sekarang banyak yang lagi musim busuk batang, busuk bucu, dan lain-lainnya itu bang. Ya mungkin karena tidak menjaga kelembapan si media itu sendiri. Di musim hujan yang saya perlakukan di sini adalah pemangkasan tajar-tajar vanili agar supaya sinar matahari tetap bisa masuk. Karena di musim hujan ini curah hujan yang tinggi, sinar matahari yang kurang, itu biasanya yang mengakibatkan busuk batang. Makanya saya pangkas di sini. Terus ketika katanya lagi bang, ini ketika ada air masuk, apa bisa jadi gosok pucuknya itu enggak bang? Sebenarnya bisa juga menyebabkan, karena ketika di sini tergenang air, ada apa namanya, serbuk-serbuk atau kotoran-kotoran yang masuk ke sini, sehingga ada proses pembusukan karena ada air dan ada udara, itu yang biasanya menyebabkan tumbuhnya jamur biasanya. Tapi ketika tanaman ini sehat, tanaman ini segar, insya Allah kekebalan tubuh di tanaman ini juga terjaga. Gitu ya bang. Siap. Umur berapa ini bang? 1 tahun. Umur 1 tahun ini. Dari sulur, polybag? Saya tanam sulur ini. Sulur ada yang 1 meter, ada yang hanya 5 ruas, ada yang 4 ruas, tapi rata-rata 4 ruas ke atas, 4 ruas up. Katanya kalau dari sulur lama bang berbuahnya. Sebenarnya tergantung perlakuan. Kalau nutrisinya cukup, tidak berlebih, tanahnya subur, naungannya cukup sesuai dengan keinginan vanili, maka tidak menutup kemungkinan itu bisa berbuah. Bukan hanya nunggu 1 tahun, bahkan ketika batang vanili ini cukup umur, yang dijadikan benih atau yang ditanam oleh kita, itu bisa berbunga sebelum keluar tunas baru. Itu ya bang. Ada contohnya di sebelah sana. Itu sudah berbunga. Ini sistem tradisional atau gimana nih bang? Kita masih belum memakai sistem modern. Masih memakai warisan leluhur. Ini yang berbuah. Tidak harus 1 tahun, atau nggak harus nunggu tanaman ini naik turun. Ketika batang ini sudah siap untuk berbunga, maka keluar bunga padahal baru ditanam. Ini buah sekarang umur sekitar 4 bulan. Umur 4 bulan. Pegangnya juga kau bang. Ini pernikahan dini juga ini. Juragan polinasinya itu. Itu juragan polinasi itu.
Bang, kemarin kayaknya kita pernah di tempat yang ini ada yang bosok batang, mana itu bang? Bosok batang di sini. Ini bosok batang yang kemarin dan sudah keluar. Nah ini tuh bang ya. Ya, kemarin yang kita cek itu ya bang ya, berapa 1 bulanan bang ya? Lebih ya. Sekitar 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih. Ini keluarnya. Lumayan bang daripada mati. Ya. Betul. Apalagi benih sekarang katanya sih lagi susah. Karena boomingnya vanili, sehingga banyak yang ingin menanam vanili. Wow, ini rapat sekali bang. Ya tujuannya itu tadi, berharap naik turun lari ke sebelahnya, sehingga ke depan ini menjadi sebuah tembok vanili. Yo, kalau kita dari penanamannya rapat sekali nih bang. Tidak sesuai SOP nih bang. Kita pakai SOP sendiri. Kita pakai uji coba. Ternyata begini juga bagus. Iya bang, kerapatan itu bang. Dari sini 0,5 meter ini. Kalau dari larian ini ke larian sebelahnya 2 meter. Lahan yang kosong sebelum vanili jadi kita manfaatkan untuk tanam tomat. Sebenarnya prinsip menanam vanili itu apa sih bang? Kok sekarang kayaknya roots banget itu bang? Bulat, telaten, dan yang paling dasar adalah cintai dulu itu vanili. Ketika kita cinta kepada apapun itu, maka kita akan memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada apapun itu yang kita cintai. Salah satunya ke vanili. Itu ya bang. Itu mati juga itu lanjarannya bang. Lanjarannya ini salah satu kelemahannya ketika kita nanam konvensional. Kalau pakai cara tradisional ini, ya harus rajin-rajin melihat mana yang mati tiang lanjaran. Karena kadang sudah seperti ini pun, tiang lanjaran sudah jadi, sudah tumbuh, mati juga. Ya itu salah satu ciri apapun yang bernyawa atau yang hidup pasti ada matinya. Gak ada tali jauh. Tapi kelebihannya dengan sistem konvensional apa bang? Daripada yang modern sekarang? Kelebihannya murah. Murah ini. Kelebihannya. Kita tidak harus mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk nyari satu batang ini. Bahkan kalau ini udah jadi, ini kita pangkas bisa jadi lanjaran baru ini. Kayaknya abang ini naik ke sini 1 bulan sekali tuh bang. Kadang 1 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Karena ada masternya di sini. Cuman sembunyi-sembunyi dia. Nah ini bang masternya bang. Ini masternya datang. Masternya kok jangan malu. Iya udah pasti. Nggak tahu kalau itu. Enggak hidup sih. Oh. Jadi kelebihannya itu bisa ditinggal-tinggal ya bang ya? Karena ada dia yang jagain. Yakin 1 tahun ini bang? 1 tahun. Dengan pemupukan seadanya, kita hanya mengandalkan pengolahan tanah atau media tanam dari awal.
Kayaknya di bawah nggak ada perlakuan khusus tuh bang. Kayaknya itu. Tidak ada. Tuh. Ini pengolahan dari awal yang kita siapkan. Kita buat lubang dulu seperti saluran air, kita isi dengan pupuk kandang penuh. Terus kita isi lagi dengan serbuk kayu. Kita isi lagi, kita taburi lagi dengan dolomit. Kita cacah, kita campur, kita jadikan beddingan, kita tanam tajar. Tajar hidup, baru kita tanam vanili. Hanya itu pengolahan awal. Selanjutnya hanya tuh lihat itu bang, rambatannya bang. ini akar-akar yang udah keluar ini. Kalau keinjak Patah dia. Ada metode untuk melindungi akar ini. Ini ke depan harapannya adalah setiap bedengan ini kita kasih penahan dari pinggir sana kita isi daun-daun kering untuk menjaga kelembapan, untuk membantu memperbaiki unsur hara. Niatnya ke depan seperti itu. musim kemarau tuh bang. Musim kemarau kita tinggal tambahi daun-daun kering bahwa sudah lembab. Naungan ini kita biarkan juga biar agak rimbun. Nanti masuk musim penghujan lagi seperti sekarang, kita tinggal mangkas lagi. Iya. Berarti nggak bener nih bang, berarti ini bang. Sebenarnya nggak ada yang benar atau salah, cuman kurang pas. Kalau memang ini salah, vanili ini nggak bakalan tumbuh seperti ini. Banyak teori yang bisa dipakai sebenarnya, tergantung mana yang lebih cocok kepada kita, mana yang kurang cocok kepada kita. Jadi ada teori master vanili di luar. Kalau saya ini kan baru belajar. Master vanili di luar ada teori harus seperti ini, seperti ini. Dan tidak sama dengan teori saya. Tapi kenyataannya vanili ini hidup dengan segar di sini. Dengan teori apa adanya. Ya tergantung petaninya sebenarnya. Mau pakai teori yang mana yang dia cocok. Kuncinya itu tadi satu. Kalau cinta sama vanili maka apapun akan dilakukan untuk vanili. Semoga sukses petani vanili. Salam-salam lah bang. Salam-salamnya Ya subscribe, like and share. Sultan Kamus. Mantap.